Kerja keras Indonesia 4 tahun siapkan Piala Dunia U20 sia-sia. Lewat pernyataan resmi Rabu malam, FIFA menyatakan kondisi terkini di Indonesia tidak memungkinkan Piala Dunia U20 2023 digelar di Indonesia. Penolakan sejumlah pihak terhadap kehadiran timnas Israel menjadi kunci Indonesia batal menjadi tuan rumah. Keputusan itu membuat kerja keras pemerintah dan banyak pihak di Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 menjadi sia-sia. Tadi malam saya telah mendapatkan laporan dari Ketua Umum PSSI bahwa FIFA telah memutuskan membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia. Berikut ini adalah kronologi kerja keras Indonesia mempersiapkan diri sebagai tuan rumah sebelum dibatalkan FIFA. Timeline perjuangan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 dimulai pada tahun 2019. Menpora saat itu, Imam Nahrawi, mengirim surat kepada Presiden Jokowi perihal kesiapan dan pengajuan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2021 pada 19 Juli 2019. Presiden Jokowi melanjutkannya ke FIFA pada 7 Agustus 2019. FIFA pun meminta Indonesia untuk menunjukkan keseriusannya dalam program PD. Akhir 2019, gayung bersambut. Seusai rapat FIFA Council Meeting di Shanghai, China pada 24 Oktober 2019, Indonesia akhirnya ditunjuk sebagai tuan rumah. Indonesia ketika itu kalahkan peserta bidding lainnya, yakni Brasil dan Peru. Sebelumnya juga ada Myanmar, Thailand, Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab yang mengajukan diri menjadi tuan rumah bersama, tapi tidak lolos ke seleksi tahap akhir. Berlanjut ke tahun 2020. Pada bulan Januari 2020, FIFA telah menetapkan 6 stadion untuk ajang Piala Dunia U20 2021 di Indonesia. Keenam stadion itu adalah Stadion GBK, Stadion Pakansari Bogor, Stadion Manahan Solo, Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Stadion Bung Tomo Surabaya, dan Stadion Iwayan Dipta Bali. PUPR bekerja keras untuk pembenahan stadion-stadion dan fasilitas penunjangnya. Tentu dengan biaya yang tidak sedikit. Pada 15 September 2020, Presiden Jokowi mengesahkan Kepres nomor 19 tahun 2020 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan FIFA U20 World Cup tahun 2021. Dalam Kepres itu,
ada penetapan pembantuan INAFOS alias Indonesia FIFA U20 World Cup Organizing Committee. Apes buat Indonesia. Piala Dunia U20 2021 harus ditunda akibat pandemi corona. FIFA memutuskannya pada 23 Desember untuk menggeser ajang tersebut pada tahun 2023. Juni 2022, Israel U20 memastikan tiket ke Piala Dunia U20. Itu setelah mereka menapaki semifinal Eropa U20 sebagai runner-up grup B. Israel pun catatkan sejarah untuk pertama kalinya lolos ke Piala Dunia U20. Ketika itu, belum ada isu penolakan keikutsertaan Israel di Indonesia. Akhir 2022 yang kritis. Tragedi Kanjuruhan di bulan Oktober 2022 jadi duka sepak bola Indonesia dan dunia. 135 orang tewas setelah laga Arema versus Persebaya Surabaya di Malang. Kekhawatiran muncul jika Indonesia dibatalkan statusnya sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. 5 Oktober 2022, Erick Thohir selaku Menteri BUMN bertemu Gianni Infantino di Doha, Qatar selepas tragedi Kanjuruhan. 18 Oktober 2022 menjadi momen krusial. Gianni Infantino bertamu ke Istana Negara dan bertemu Presiden Joko Widodo. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan pertandingan Piala Dunia U20 di Indonesia dapat berjalan. Maret 2023 jadi peluit akhir. 14 Maret 2023, Gubernur Bali Wayan Koster mengirim surat ke Kemenpora yang berisikan keberatan kalau wilayahnya menerima kedatangan timnas Israel. Wayan Koster berpacu pada posisi Indonesia yang mendukung Palestina dan mendukung kemerdekaan setiap bangsa. 23 Maret 2023, giliran Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga buka suara. Ganjar dalam keterangan tertulisnya sependapat dengan Koster, sesama rekannya di partai yang sama. 26 Maret 2023 masuki saat-saat kritis. FIFA membatalkan pengundian Piala Dunia U20 di Bali. Rumor Indonesia bisa saja dicoret atau dibatalkan oleh FIFA. Selaku tuan rumah makin terdengar gaungnya. Sampai akhirnya Ketum PSSI Erick Thohir mengaku akan terbang ke Doha, Qatar pada Selasa 28 Maret tengah malam untuk bertemu FIFA demi dapat solusi terbaik. Mendapatkan hasil yang terbaik ya. Saya harapkan ada dua. Jokowi di hari yang sama pada sore hari menggelar jumpa pers. Dirinya tegas berpesan kedatangan Israel di Piala Dunia U20 tidak akan mengubah politik luar negeri Indonesia yang selalu berada di sisi Palestina. Jokowi juga menitik beratkan kalau jangan campur adukan olahraga dengan politik. Konsisten dan teguh dalam memperjuangkan dan mendukung kemerdekaan bangsa Palestina dan mendukung penyelesaian two-state solution, negara Israel dan negara Palestina merdeka. 29 Maret 2023, peluit panjang berbunyi. Tidak ada keajaiban yang terjadi. FIFA
mencoret Indonesia selaku tuan rumah Piala Dunia U20. Selanjutnya, FIFA dalam waktu dekat akan umumkan tuan rumah baru. Selain Indonesia, sebelumnya ada beberapa negara yang juga batal menjadi tuan rumah Piala Dunia. Yang pertama, ada Nigeria, menjadi negara yang pertama kali mengalami pembatalan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 edisi 1991. Nigeria memang berhasil memenangkan persaingan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 1991. Namun, status mereka sebagai tuan rumah dicabut karena NFF atau Asosiasi Sepak Bola Nigeria terbukti melakukan kecurangan berupa pemalsuan umur para pemainnya. Yang kedua, Yugoslavia pada edisi 1993. Berbeda dari Nigeria, Yugoslavia sama sekali tidak melakukan kecurangan atau terkena wabah penyakit. Data menunjukkan negara pecahan Uni Soviet itu gagal menjadi tuan rumah karena terlibat perang saudara. Situasi politik yang mencekam di wilayah tersebut membuat FIFA memutuskan untuk memindahkan venue ke Australia yang jauh dari zona perang. Selanjutnya, ada Irak yang menjadi negara Asia pertama yang batal menggelar Piala Dunia U20 edisi 2003. Mimpi Irak untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2003 gagal akibat situasi politik luar negeri yang berujung perang. Dan yang terakhir, Indonesia. Indonesia kini dibayangi sanksi. Maka untuk kesekian kalinya, negeri ini cuma jadi penonton di pinggir lapangan. Mimpi para pemain timnas Indonesia U20 untuk main di ajang paling bergengsi akhirnya diratapi kesedihan.